balik lagi yang tadi jadi telunjuk ya, jangan sampai kita terlalu fokus menginginkan apa yang kita inginkan dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akhirnya kita tidak nyaman, akhirnya kita dimotivasi, itu akan berdampak yang lain. Jadi tugas kita adalah merencanakan boleh, berusaha boleh, dan ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan, ya sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita bersama Odoj DKI Jakarta dalam Rhapsody Ramadan Podcast Odoj DKI Jakarta. Nah, kali ini lagi-lagi kita akan ngobrol tentang bagaimana kita bermanfaat dalam hidup itu bersama Pak Hari. Selamat siang, Pak Hari. Selamat siang. Oke, nah yang kemarin di podcast sebelumnya kita udah bahas bagaimana kita produktif nih dalam hidup begitu. Kemudian kemarin Pak Hari juga sudah sharing bagaimana kita tentang indah pada waktunya. Yang paling saya ingat itu mengenai indah pada waktunya. Karena banyak sekali nih orang-orang yang bilang, ah udahlah nanti indah pada waktunya gitu. Tapi sebenarnya ketika kita tidak melakukan pada saat ini, indah pada waktunya itu juga tidak akan ada gitu. Nihil gitu. Jadi bagaimana kita cara menanam itu di bulan Ramadan, kemudian bagaimana kita akan tuai di pasca bulan Ramadan. Nah, kali ini kita akan kembali bahas mengenai skala prioritas nih Pak Hari. Itu bagaimana, apa sih yang kita prioritaskan dalam hidup begitu ya. Kemudian bagaimana kita cara bermanfaat dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana kita cara bermanfaat untuk orang lain. Apa yang perlu kita prioritaskan? Nah, ini akan kita bahas bersama Pak Hari. Silahkan Pak Hari. Oke, makasih Mas. Jadi terkait dengan skala prioritas ya, terkadang orang mengabaikan apa yang ada di depan dia. Jadi kalau konsepnya itu the power of now, the power of now sendiri, itu kita harus fokus dengan apa yang ada di depan kita. Nah, terkadang kita sebagai manusia terbelenggu dengan masa lalu, dan terlalu terobsesi sama masa depan, sampai lupa dengan apa yang ada di depan kita. Jadi kalau yang namanya skala prioritas, kita jangan terlalu terbelenggu dengan apa yang sudah terjadi, yang membuat langkah kita terhenti, dan jangan terlalu terobsesi. Jangan terlalu terobsesi dengan mimpi-mimpi yang ada di depan kita. Tapi coba lihat saat ini apa sih target kita, apa sih impian kita, apa yang bisa kita kerjakan. Nah, karena prioritas ini kita harus bisa mengerjakan apa yang saat ini yang harus kita eksekusi. Seperti itu, Mas. Berarti antara obsesi dan target itu sesuatu yang berbeda, Pak Ari. Ya. Gimana kita cara menentukan bahwa ini sebuah obsesi kita, misal ketika seseorang pegawai kemudian terobsesi untuk menjadi jabatan tertentu begitu. Nah, apakah itu menjadi suatu obsesi yang sebenarnya itu merupakan target? Nah, itu gimana cara membedakannya, Pak? Oke. Jadi kalau obsesi itu hanya terkadang tidak sesuai dengan kemampuan atau kompetensi dia. Sedangkan kalau target, dia memasang target, dia udah pasti mikir plus minusnya ya, pro konusnya seperti apa, dan kompetensi dia seperti apa. Seperti di podcast sebelumnya yang saya jelaskan, ketika kita punya sebuah impian, selalu cross-check, selalu validasi ke diri kita sendiri. Kemampuan apa sih yang kita miliki? Kompetensi apa yang kita miliki? Kalau hanya sekedar impian, tidak didukung oleh kompetensi, tidak didukung oleh kekuatan dari diri kita sendiri, itu hanya sekedar obsesi. Itu hanya sekedar impian-impian saja. Tapi ketika kita sudah memasang target saya seperti ini, yang namanya target itu butuh komitmen. Ketika kita sudah memasang target, kita akan dengan sendirinya, diri kita, gap kompetensi itu akan kita penuhi. Jadi ada upaya yang akan kita lakukan ketika itu sudah menjadi target. Kalau hanya sekedar obsesi, itu hanya sekedar angan-angan saja. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, kalau kita ingin membedakan nih Pak Hari, sebenarnya kan kita tujuan utama kita itu apa sih begitu? Kemudian apa yang sebenarnya menjadi prioritas utama kita itu untuk kita itu bermanfaat gitu. Kebermanfaatan kita itu sebenarnya prioritasnya itu ada di mana gitu. Gimana Pak? Oke. Terkait dengan prioritas ini ya, itu bisa menggunakan formula 5L. Satu, life. Life itu coba tanyakan kepada diri kita. Apa sih tujuan hidup saya? Apa yang harus saya cari dalam hidup ini? Setelah kita mengetahui itu, perkuat. Kenapa saya harus melakukan itu? Why-nya perkuat. L yang kedua, itu terkait dengan love.
Jadi segala sesuatunya kita harus bisa melakukan dengan rasa cinta. Apapun yang kita lakukan tanpa didasari oleh rasa cinta, tanpa kita tidak enjoy, itu tidak akan maksimal. L yang ketiga itu adalah bagaimana caranya kita bisa lead, memimpin. Bagaimana kita bisa memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kita sudah tahu tujuan hidup kita apa dan memberikan dari hati, baru kita bisa mimpin mereka. Dan yang selanjutnya itu terkait dengan legacy. Harapannya ini bisa menjadi legacy dari kita. Karena ketika kita sudah punya tujuan hidup dan tanpa legacy itu nggak ada artinya. Idealnya kita hadir di dunia ini itu untuk bermanfaat buat orang-orang. Dan kalau dikaitkan dengan prioritas, boleh bermimpi, boleh punya banyak hal yang kita inginkan, tapi tolong ditentukan. Ingat, tangan cuma dua, waktu cuma 24 jam. Nah, kalau yang saya lakukan, impian-impian saya itu buat kamus impian, yang dimana kamus impian itu ketika besok pagi, saya udah nentuin nih, mana yang harus saya lakukan. 3, 4, 5 prioritas yang akan saya kerjakan hari ini, impian yang lain, saya tutup dulu. Karena kalau saya kepikiran dengan impian yang lain, impian yang ada di depan saat ini itu nggak bakalan kepikiran. Seperti itu. Oke, sebenarnya yang kelima tadi boleh ditekankan lagi Pak Heri, yang tadi terakhir tadi kan ada life, love, kemudian lead, legacy, kemudian yang terakhir yang sebelum itu belajar. Belajar. Oke, tadi ada ketinggalan satu Pak Heri. Jadi life, learn, love, kemudian lead, dan yang terakhir itu legacy. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau 5L versi Pak Heri itu bukan letih, lesu, lunglai, lemah itu ya. Jadi sebenarnya 5L untuk bermanfaat itu ada 5 juga sebenarnya, 5L. Yang pertama itu ada life, learn, love, lead, kemudian legacy. Nah, ini bagaimana cara kita bermanfaat untuk orang lain, tapi bukan 5L, 5 letih, lesu, lunglai, dan lain-lain itu gitu. Bagaimana kita menerapkan 5L versi Pak Heri tadi gitu. Nah, Pak Heri, gimana kalau di Ramadan ini dengan waktu yang tadi kita sama-sama paham bagaimana tubuh kita ini cuma 2 tangan, kemudian 24 jam, dan kalau sebenarnya kita melihat di Ramadan kita sebelumnya, itu pasca maghrib pasti kita sudah prioritas nih untuk ibadah gitu Pak Heri. Kemudian dari maghrib sudah berbuka, kemudian kita maghrib, sholat maghrib, isya, kemudian sudah bersambung tarawih, tiba-tiba itu sudah malam dan langsung istirahat begitu. Nah, mungkin apakah bisa kita artikan waktu kita itu malah semakin sedikit di bulan Ramadan Pak Heri untuk kita lebih produktif, atau bagaimana kita menjalankan skala prioritas yang tadi begitu? Apa yang perlu kita prioritaskan ini Pak? Siap. Terima kasih Mas. Jadi terkait dengan hal ini nanti akan kita bahas di podcast berikutnya ya, terkait dengan potensi diri. Bahwa sebenarnya kita bergerak itu karena ada naluri dari dalam yang digerakkan. Ada karakter dalam diri kita ketika dalam keadaan normal apa yang kita tunjukkan, dan ketika dalam keadaan tertekan apa yang kita tunjukkan. Nah, dalam bulan Ramadan tidak sedikit orang yang menganggap waktunya sangat sempit. Tapi waktu ini, waktu yang sama diberikan kepada semua orang. Tinggal bagaimana kita bisa ngatur, bisa meluangkan waktu untuk setiap tahapannya. Nah, kalau yang saya lakukan, kebetulan di daerahnya saya dijuluki Mr. Planner. Jadi segala sesuatunya itu udah runut, jam berapa sampai jam berapa saya harus ngapain, jam berapa sampai jam berapa harus ngapain. Bahkan di Ramadan sekalipun itu udah tertata dengan rapi. Yang dulunya saya nulis, karena sudah menjadi kebiasaan, itu udah ada di kepala, udah kebayang tuh. Termasuk hari ini. Ketika saya dapat agenda undangan podcast secara offline, udah tertata pagi jam sekian sampai jam sekian saya harus ngapain, jam sekian sampai jam sekian saya harus ngapain, dan seterusnya. Dan yang perlu diantisipasi, yang senang dengan perencanaan, itu ketika satu jadwalnya tuh bergeser. Kita harus siap dengan plan A, plan B, dan plan seterusnya. Karena apapun yang kita lakukan, saya biasa sharing yang konsep 5 jari, itu ada di jari telunjuk. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Selebihnya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Jangan pernah mengambil tugas Tuhan, tugas Allah untuk memutuskan. Jadi kita sebagai manusia fokus saja untuk berusaha dan berdoa. Selebihnya kembalikan kepada Yang punya kuasa.
Seperti itu, Mas. Luar biasa. Nah, ini menarik sih sebenarnya ketika kita punya plan, kemudian dari A sampai Z gitu ya. Nah, yang perlu kita apalagi teman-teman yang di Jakarta ya, ini sebenarnya walaupun kita memang sudah punya plan, kemudian dari rumah ke kantor jam berapa gitu Pak Eri. Kadang kan sebenarnya kejadian-kejadian di jalan itu kan tidak bisa kita prediksi ya Pak Eri. Kemudian dengan kemacetan, nggak dapat kereta gitu, busway-nya ngantri begitu ya Pak Eri. Nah, ini gimana sih kita cara sebenarnya ketika A nggak ada, ini kita harus B. Kemudian ketika kita B, kita harus C. Nah, sebenarnya ketika memang ini benar-benar kita terjadi dalam apalagi besok Ramadan, itu mungkin kemacetan itu pasti akan ada di mendekati berbuka ini biasanya Pak Eri. Nah, gimana kita caranya benar-benar memprioritaskan sesuatu yang sebenarnya ini sudah menjadi target awal kita gitu. Sebenarnya kan ketika memang kita punya plan B itu kan plan yang ya udah kalau A nggak terjadi B yang kita lakukan. Tapi sebenarnya apakah itu B dan C ini juga termasuk prioritas kita Pak Heri? Ya. Gimana Pak? Terima kasih, Mas. Jadi terkait dengan apa yang kita jalankan saat ini, ketika kita bergeser ke plan B dan plan C, upayakan itu masih on the track dengan target apa yang kita ingin capai. Balik lagi yang tadi jadi telunjuk ya, jangan sampai kita terlalu fokus menginginkan apa yang kita inginkan dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akhirnya kita tidak nyaman, akhirnya kita dimotivasi, itu akan berdampak yang lain. Jadi tugas kita adalah merencanakan boleh, berusaha boleh, dan ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan, ya sudah, harus legowo. Nah, beberapa tipikal orang yang akan kita bahas di podcast beberapa hari berikutnya ya, bahwa untuk ketika ada beberapa orang yang sangat perfeksionis, ada beberapa orang yang memang ketika tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan, dia nggak nyaman. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa memilah dan memilih. Ketika prioritas tadi, ketika tidak sesuai dengan target atau apa yang kita rencanakan dan tidak tercapai apa yang kita harapkan, ya sudah, adanya belum rezeki kita. Dan disinilah kita belajar ilmu ikhlas. Masya Allah. Seperti itu. Dan bagaimana kita melegokan tadi ya planning kita dengan sebenarnya planning yang lain itu bukan rezeki kita dan bagaimana kita cara belajar ikhlas untuk skala prioritas. Nah, sekarang bagaimana nih Pak Heri kita bisa balance dengan kegiatan sosial diri kita dan kebermanfaatan kita gitu. Gimana Pak Heri? Ini pertanyaan yang bagus ya. Kebetulan saya karyawan aktif di BUMN dengan load kerja yang lumayan padat banget. Kemudian saya punya komunitas itu cukup lumayan banyak. Komunitas sosial yang online, yang offline itu banyak banget. Kemudian saya pun ngajar ke sana kemari. Kemudian saya pun punya banyak bisnis di luar sana. Tugas saya adalah kuncinya cuma satu, luangkan waktu dan menunggu waktu. Jadi kita harus bisa memutuskan untuk hari ini mana yang kita prioritaskan. Oh, saya pengen ke komunitas dulu. Oh, untuk besok saya pengen fokus ke bisnis dulu. Oh, jam sekian sampai jam sekian saya fokusnya kerja. Jam sekian sampai jam sekian, oh saya fokusnya kuliah. Kebetulan saya lagi kuliah juga saat ini. Dan saat ini lagi tesis juga. Jadi harus pintar membagi waktu. Karena waktu itu diberikan sama kepada semua orang. Mimpi, silakan bermimpi. Tapi bukan tidak pada waktunya ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi do the best saja, lakukan yang terbaik, selebihnya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Luar biasa, Masya Allah sekali. Dan bagaimana kita balance antara ibadah, kebermanfaatan dan sosial kita. Sebenarnya kita juga harus realistis ya Pak Heri ya hidup ya. Kadang kita harus bagaimana menyeimbangkan kehidupan kita di dunia, kemudian bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan kita untuk akhirat juga begitu. Kalau misalnya kita ibadah terus, kemudian tidak kerja, makan pakai Ya, apa ya Pak betul. Heri gitu. Jadi harus realistis teman-teman. Bagaimana kita prioritas kita apa, kemudian bagaimana kita menyeimbangkan waktu kita harus balance dengan 5L tadi, bukan letih lesu lunglai begitu ya. Bagaimana kita hidup dengan life, kemudian love, kemudian juga lead, learn, kemudian juga legacy. Nah, itu yang perlu kita terapkan di dalam diri kita. Nah, teman-teman, untuk saya ingin minta closing dulu nih dari Pak Hari. Itu gimana sih kita menjadikan skala prioritas dalam hidup
Dan sebenarnya hidup kita ini setiap orang pasti punya masalah masing-masing ya Pak Hari. Kemudian setiap orang pasti punya prioritas masing-masing. Kemudian bagaimana kita memanage diri kita dan waktu kita yang cuma 24 jam, kemudian dikurangi tidur begitu ya. Itu dikurangi ke aktivitas yang lain lagi untuk ibadah. Nah, bagaimana kita balance semuanya dan skala prioritas utama. Gimana Pak Hari? Ya. Closing statement. Oke, terima kasih Mas. Jadi terkait dengan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita impikan, tulis saja semuanya. Cantumkan aja semuanya. Kalau punya 100, 200, tulis saja semuanya. Kemudian hari ini kita harus bisa memutuskan berdasarkan apa yang bisa kita wujudkan besok. Maksimum 6 diambil dari hal itu. Dari 6 ini, kalau versi saya selalu memilah dan memilih mana yang paling cepat dulu yang bisa saya handle. Setelah itu, yang paling sulit, yang paling ini butuh waktu, itu yang paling belakangan. Karena kalau saya mengerjakan itu satu, ini bisa panjang lagi kan prosesnya. Sehingga yang singkat-singkat ini itu tidak kelihatan progresnya. Jadi biasanya impian saya itu saya tulis semua, kemudian saya pilih prioritas yang akan saya kerjakan besok. Sehingga saya tidak terganggu dengan impian-impian yang lain. Nah, dari 6 ini saya kerjakan mana yang lebih mudah dulu dan yang mana yang paling berdampak. Setelah itu baru saya kerjakan step by stepnya. Kalau ternyata 6 ini selesai di hari yang sama, saya ngambil lagi tuh dari keranjang impian untuk menyelesaikan impian-impian berikutnya. Seperti itu Mas. Biasa. Berarti kita harus bikin keranjang impian juga nih kayak Pak Heri, luar biasa. Dan sebenarnya ketika kita mengenal potensi diri, nah ini menarik teman-teman. Besok di podcast selanjutnya kita akan bahas mengenai mengenal potensi diri kita. Nah, bagaimana cara Pak Heri untuk mengenal potensi diri, dan juga kayaknya kita perlu bikin keranjang yang besar ya teman-teman, untuk bagaimana kita menampung semua mimpi-mimpi kita. Kemudian ketika di hari ini kita sudah melaksanakan 6 mimpi, mungkin kita bisa ambil lagi mimpi-mimpi kita di keranjang impian kita. Dan terima kasih banyak teman-teman yang telah menyaksikan podcast Ramadan Outdoors DKI Jakarta atau Rhapsody bersama saya, Ikhwan Aulia, dan Pak Hari Kuswanto. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.